Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriansah, saya dari program S1 Teknik Mesin Universitas Nusa Putra. Nah, di sini saya akan sedikit sharing tentang ilmu teknik mesin tentang konsep perancangan. Sebelum bicara lebih jauh, apa sih konsep perancangan itu? Nah, konsep perancangan itu adalah pembuatan mesin baru yang lebih baik dalam menyempurnakan sebelumnya. Nah, pernyataan mesin baru yang lebih baik itu menggambar mesin yang memiliki nilai lebih ekonomis dalam keseluruhan biaya produksi dan operasionalnya. Proses perancangannya membutuhkan waktu yang lama dan panjang. Tentunya harus melahirkan ide baru berupa perkembangan dari yang telah ada dengan melakukan studi dan pemikiran. Ide baru yang diperoleh kemudian dipelajari untuk memperoleh keberhasilan dengan komersialnya yang dijabarkan dalam bentuk gambar dan rancangan. Dalam melakukan rancangan gambar, harus diperhatikan juga ketersediaan sumber daya dalam bentuk finansial, manusia, dan bahan yang diperlukan, agar ide baru berhasil diselesaikan menjadi kenyataan yang sebenarnya. Dalam mendesain sebuah komponen elemen mesin, diperlukan juga pengetahuan dan pemahaman yang baik dari banyak bidang ilmu, diantaranya seperti matematika, mekanika teknik, kekuatan bahan, rancangan, dan teori mesin. Proses bengkel dan menggambar teknik. Kata rancangan juga diambil dari hasil terjemahan kata desain dalam bahasa Inggris. Sedangkan perancangan diterjemahkan dari kata designing dalam bahasa Inggris yang artinya pendesainan atau pembuatan desain. Dengan demikian, konsep perancangan bisa disebut juga konsep pendesainan atau konsep pembuatan desain yang wujudnya berupa konsep tertulis atau verbal. Nah, sedangkan pelaksanaan pendesainan atau pembuatan desain berikutnya disebut visualisasi. Dengan keterampilan yang dibutuhkan dalam sebuah konsep perancangan ada meliputi beberapa hal. Di antaranya yang pertama, konsep pembuatan sketsa, gambar teknis, dan perancangan dengan komputer. Nah, di sini dalam konsep ini kita harus mengetahui salah satunya konsep CAD atau bisa disebut Computer Aided Drawing, yang dimana di sini kita harus mempunyai rancangan dengan simulasi yang ada pada software tersebut. Contohnya seperti software SolidWorks, Inventor, dan software CAD lainnya. Karena konsep pembuatan sketsa gambar teknis ini sangat penting dalam pembuatan sebuah konsep perancangan. Nah, yang kedua, sifat dan karakter material. Nah, di sini kita harus mengetahui sifat-sifat apa saja dan karakter material. Contohnya seperti sifat kekerasan, kelenturan, kekakuan dalam sebuah material. Contohnya seperti material besi yang akan kita gunakan nanti, atau bisa juga material baja yang akan kita gunakan nanti pada proses perancangan yang akan kita gunakan. Nah, yang ketiga, konsep pembebanan dan gaya. Nah, di konsep ini, setelah kita mengetahui material apa yang akan kita gunakan, secara tidak langsung kita harus menghitung beban dan gaya yang akan nanti terjadi atau bisa saja terjadi pada perancangan yang kita gunakan. Nah, misalnya pembebanan secara langsung yang terjadi pada kren mungkin seperti itu. Nah, itu akan diperhitungkannya. Nah, yang keempat, konsep mekanisasi. Nah, kalau misalnya udah ada rancangan otomatis, kita harus mengetahui konsep mekanisasinya yang akan kita gunakan. Contohnya seperti misalnya sistem mekanika pada gear itu seperti apa. Jadi kita harus mengetahui hal mekanis tersebut. Nah, yang kelima, ada konsep pergerakan, kinematika atau dinamika. Nah, kalau misalnya udah melakukan mekanisasi di dalam perancangan, itu juga kita harus mengetahui konsep pergerakan supaya nanti pergerakan itu mau kinematik atau dinamik. Yang keenam, ada konsep perencanaan fabrikasi. Setelah melakukan konsep pergerakan, kita juga perlu melakukan perencanaan fabrikasi. Konsep kedepannya itu mau seperti apa dari perancangan kita itu akan dibuat, misalnya seperti di welding, bubut, refresh, dan sebagainya. Nah, itu kan masuk ke perencanaan fabrikasi. Bila sudah seperti itu,
kita otomatis harus membuatnya. Misalnya sebuah benda perancangan kita itu harus menggunakan welding, otomatis kita harus melakukan perancangan welding untuk fabrikasinya. Nah, yang ketujuh ada konsep pengujian rancangan. Nah, kalau misalnya perancangan fabrikasi itu sudah dibuat, otomatis kita harus mengetahui pengujian apa saja yang akan kita uji pada perancangan yang kita buat. Contoh pengujian banting ataupun pengujian yang lainnya terhadap perancangan yang sudah kita buat, apakah sesuai apa tidak dengan telah kita rencanakan. Nah, ini perlunya kenapa harus melakukan konsep-konsep pengujian perancangan karena untuk melihat sesuai apa tidak dengan yang sudah kita rencanakan. Nah, yang terakhir ada konsep power and control. Nah, untuk konsep ini tergantung pada perancangan yang kita buat. Contohnya misalnya kalau perancangan ini menggunakan daya seperti daya listrik atau menggunakan sistem kontrol seperti CNC, nah itu kita harus mengetahui sistem power. Misalnya powernya menggunakan baterai berapa volt, terus menggunakan fuse atau wiri, yang itu seperti apa dalam hal pembuatan perancangan kita. Dan untuk kontrol ini, misalnya kita harus mengetahui sistem kontrol yang digunakan pada perancangan. Misalnya sistem kontrol menggunakan microcontroller, contohnya seperti Arduino, Raspberry, mungkin seperti itu. Tujuan akhir juga dari perancangan adalah untuk menghasilkan produk yang bermanfaat, memenuhi kebutuhan konsumen, dan pembuatannya cukup aman, efisien, andal, ekonomis, dan praktis. Baik itu produk baru maupun produk modifikasi dan produk pengembangan dari perancangan itu tersendiri. Nah, perancangan dalam elemen mesin merupakan perancangan yang sifatnya mekanis, yaitu biasa disebut juga dengan proses perancangan dan atau pemilihan komponen-komponen mekanis dan menggabungkan keduanya secara bersamaan untuk mencapai fungsi yang diharapkan. Untuk menjelaskan bagaimana perancangan elemen-elemen mesin harus digabungkan dengan perancangan mekanis yang lebih besar. Contohnya seperti dalam perancangan penurunan kecepatan untuk traktor kecil. Untuk mencapai reduksi kecepatan, dalam hal ini kita dibutuhkan sebuah keputusan untuk merancang penurun kecepatan roda gigi lurus dengan reduksi ganda. Nah, kita juga menetapkan 4 roda gigi, 3 poros, 6 bantalan, dan sebuah rumah mesin untuk tempat elemen-elemen tunggal dalam hubungan tepat satu sama lain. Nah, dalam konsep perancangan ini juga ada beberapa klasifikasi perancangan mesin. Nah, perancangan mesin dapat diklasifikasikan sebagai berikut, ada beberapa ya. Yang pertama ada perancangan adaptif atau bisa disebut juga adaptive design. Nah, dalam banyak kasus pekerjaan desainer berkaitan dengan adaptasi desain yang ada. Jenis desain ini tidak memerlukan pengetahuan keterampilan khusus dan dapat dicoba oleh perancang pelatihan teknis biasa juga. Perancangan hanya membuat sedikit perubahan atau modifikasi pada desain produk yang sudah ada. Nah, yang kedua ada perancangan pengembangan atau bisa disebut juga dengan development design. Jenis desain ini membutuhkan pelatihan ilmiah dan kemampuan desain yang cukup untuk memodifikasi desain yang ada menjadi ide baru yang lebih baik dengan mengadopsi bahan baru atau metode pembuatan yang berbeda. Dalam hal ini, meskipun perancangan memulai dari desain yang sudah ada, tetapi produk akhir mungkin sangat berbeda dari produk aslinya. Nah, yang ketiga atau yang terakhir ada perancangan baru atau disebut juga dengan new design. Jenis desain ini membutuhkan banyak penelitian, kemampuan teknis, dan pemikiran kreatif. Hanya para desainer yang memiliki kualitas pribadi dengan tatanan yang cukup tinggi saja yang dapat mengerjakan desain baru atau disebut perancangan dan diklasifikasikan berdasarkan pada metode yang digunakan. Nah, ada di antaranya yang pertama yang poin 1, perancangan rasional. Jenis perancangan ini berdasarkan pada rumus matematika dari prinsip mekanika. Nah, yang poin 2 ada perancangan empiris. Nah, jenis perancangan ini berdasarkan pada rumus
empiris terhadap praktik dan pengalaman masa lalu. Nah, yang poin ketiga, ada perancangan industri. Jenis perancangan ini berdasarkan pada aspek produksi dan dalam membuat elemen mesin apapun di industri itu. Nah, poin yang keempat, ada perancangan optimal. Ini adalah perancangan terbaik untuk fungsi tujuan yang diberikan sesuai batasan yang ditentukan. Ini dapat dicapai dengan meminimalkan efek yang tidak diinginkan. Nah, poin yang kelima, ada perancangan sistem. Nah, perancangan ini adalah sistem mekanis yang rumit seperti mobil bermotor. Nah, untuk yang keenam, ada perancangan elemen. Ini adalah perancangan elemen apapun dari sistem mekanis seperti piston, poros engkol, batang penghubung, dan yang lain sebagainya. Untuk yang ketujuh, ada perancangan perbantuan komputer. Nah, jenis perancangan ini berdasarkan pada penggunaan sistem komputer untuk membantu dalam pembuatan seperti modifikasi, analisis, dan optimasi rancangan. Nah, mungkin seperti itu ya untuk sharing ilmu teknik mesin saat ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah karena saya juga masih belajar. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.